Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama membaca di dalam Matius pasal 8 ayat 18-20. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sikap yang aneh yang Yesus lakukan pada waktu itu. Dikatakan di ayat 18, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke belakang. Waktu itu orang banyak itu datang kepada Yesus, mengelilingi Yesus, tetapi malahan Yesus bertolak ke seberang. Seakan-akan dikatakan bahwa Yesus itu malah menghindar di saat masa itu sedang mencarinya. Seharusnya bukankah Yesus itu senang waktu banyak orang itu datang mengelilingi dia? Kita tahu bahwa kalau ada seorang hamba Tuhan atau pendeta, waktu itu banyak orang datang kepada dia, harusnya dia senang. Karena setidaknya pada waktu orang banyak itu datang, kita bisa melayani mereka. Kita bisa mungkin memberitakan Injil, kita bisa mungkin memberitakan kabar baik itu. Tapi anehnya di sini malah Yesus itu bersikap seakan-akan menghindar dari masa yang ada. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, itu Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata Yesus itu tidak tertarik pada jumlah orang yang mencarinya. Kalau kita melihat saat ini, banyak mungkin hamba Tuhan atau gereja sangat tertarik dengan jumlah yang besar, jumlah yang banyak, jumlah yang fantastis. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan untuk mengejar jumlah dan mereka ingin menjadikan gereja mereka itu gereja yang mega church. Tetapi ternyata Tuhan tidak tertarik dengan jumlah. Nah, Tuhan katakan pada orang-orang banyak itu, karena kamu itu tidak melihat tanda, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda, karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Melihat tanda di sini berarti itu melihat kebenaran dan mencari pribadi Tuhan. Karena banyak orang itu seringkali datang kepada Yesus bukan mencari pribadi Yesus, tapi mereka mencari roti itu, mencari berkat, mencari mujizat, mungkin mencari sesuatu yang lain, bukan pribadi Yesusnya. Makanya Yesus tidak tertarik tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak tertarik dengan keberadaan orang banyak, tetapi motivasi hatinya tidak mencari dirinya. Nah, saat ini perlu kita renungkan, kenapa kita menjadi Kristen? Kenapa kita mau ikut Tuhan Yesus? Apakah kita seperti orang banyak itu? Kita cuma jadi Kristen karena kita ingin sesuatu dari Tuhan, karena kita mungkin ingin disembuhkan, karena kita mungkin ingin menjadi kaya, karena kita mungkin ingin mengalami mujizat. Apakah kita menjadi Kristen oleh karena hal itu, Bapak Ibu Saudara? Nah, renungkanlah saat ini, apakah saat ini kita seperti orang banyak itu, ingin menjadi Kristen bukan karena ingin benar-benar mengikut Tuhan, tapi karena menginginkan roti atau berkat itu selain daripada pribadi Yesus itu sendiri sebetulnya. Coba saat ini benar-benar kita di dalam hidup ini mau merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mau lihat juga, ada seorang yang namanya Kyle Idleman. Dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Not a Fan. Nah, di situ dikatakan, ia mengatakan seperti ini, ancaman terbesar bagi gereja saat ini adalah para penggemar yang menyebut diri mereka Kristen, tetapi sebenarnya tidak tertarik untuk mengikuti pribadi Kristus. Mereka cuma ingin cukup dekat dengan Yesus untuk mendapatkan manfaatnya saja,
untuk supaya mendapatkan keuntungan dari Tuhan Yesus, tetapi tidak terlalu dekat untuk membutuhkan sesuatu dari mereka, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita itu cuma ngefans sama Yesus, atau kita benar-benar mau menjadi murid Yesus yang mau mengikuti Yesus dan mau benar-benar mencari yang namanya pribadi Yesus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Lalu berikutnya ada sikap dan jawaban Yesus yang aneh juga, selain yang tadi kita baca di ayat 19 yang ayat setelahnya, yaitu dikatakan, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, di sini seorang ahli Taurat itu datang kepada Yesus dan pingin ikut Yesus. Ahli Taurat itu adalah kelompok agamis yang mempelajari dan menguasai Talmud Yahudi. Dan seorang ahli Taurat ini mereka itu adalah kelompok yang paling sering berselisih paham dengan Yesus. Nah, pada waktu ada seorang ahli Taurat ingin mengikut Yesus, seharusnya Yesus itu senang, karena orang-orang yang mungkin memusuhinya, berselisih paham, akhirnya mau bahkan mengikuti dia. Tapi anehnya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini bukan dengan boleh atau tidaknya, tapi Tuhan menjawab seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Waktu datanglah seorang ahli Taurat itu dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Di ayat 20 Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tahu seorang musafir yang berjalan jauh itu pasti membutuhkan satu tempat untuk dia bisa meletakkan kepalanya. Dan pada waktu dia sudah mendapatkan tempat meletakkan kepalanya, itu dia akan mendapatkan yang namanya kenyamanan. Nah, itu seperti serigala punya liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa anak manusia itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Tuhan mau ngomong, kalau kamu mau ikut aku, hai ahli Taurat, kamu ahli Taurat yang biasa dipuja, dihormati, kalau ada acara-acara apa duduk di paling depan. Tapi kalau kamu mau ikut aku, kamu pasti tidak akan dapatkan kenyamanan seperti itu. Kamu tidak akan dapatkan yang namanya kenikmatan dunia yang saat ini kamu alami. Nah, jadi maksudnya adalah kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus tahu ada sebuah konsekuensi dalam mengikut Yesus. Setiap kita yang ingin mengikut Yesus harus sadar bahwa kita kemungkinan besar tidak akan mendapatkan tempat di dunia ini. Contoh saja, beberapa orang-orang yang mungkin menjadi tentara di Indonesia ini, kalau dia benar-benar mengikut Yesus, biasanya sulit mungkin untuk dapatkan jabatan yang lebih tinggi. Karena kita tahu keadaan kondisi di negara kita. Kalau minoritas dengan ikut jadi Kristen, ikut Yesus, itu sulit untuk mendapatkan yang namanya jabatan-jabatan atau fasilitas yang ada. Nah, itulah konsekuensi mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau kita mau mengikut Yesus, harus tahu konsekuensinya. Kita seperti Yesus, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, tidak ada yang namanya kenyamanan, dan kita akan mendapatkan konsekuensi waktu kita ikut Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, ada jawaban Yesus yang aneh juga. Di ayat 21, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Seakan-akan kalau kita lihat di sini, waktu Yesus menjawab, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka, itu kesannya Yesus mengajarkan kedurhakaan. Bukankah kita tahu kalau mungkin orang tua kita meninggal, itu adalah momen terakhir kita bisa berbakti kepada orang tua. Kalau Yesus akan menyuruh meninggalkan orang tua kita yang mungkin sedang meninggal dan tidak usah dikuburkan dan lain-lain, apakah kesannya itu bukan mengajarkan kedurhakaan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu pahami maknanya dulu supaya kita tahu apa maksud Yesus. Kalau kita tahu bahwa orang yang mau ikut Yesus itu dia mengatakan bahwa minta izin untuk menguburkan ayahnya dulu, kemungkinan besar ayahnya itu belum mati.
kemungkinan besar ayahnya masih hidup. Tetapi dia ingin sebelum ikut Tuhan Yesus, mungkin dia ingin yang namanya mendapatkan warisan dulu sebelum dia ikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah suatu yang namanya penundaan. Kita bisa lihat juga maksud menguburkan orang tua. Kalau di dalam bahasa budaya saat itu, jenazah itu diletakkan dalam gubuk batu dan dibiarkan hingga kurun waktu sekitar 1 tahun. Setelah itu tulang belulang jenazah tersebut akan dimasukkan ke dalam peti batu yang dinamakan sarkofagus dalam gua kuburan keluarga. Nah, murid Yesus ini meminta izin tersebut, meminta untuk sebuah penguluran waktu dalam mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan, aku mau ikut kamu, tapi nanti dulu ya Tuhan. Nah, ini seringkali dalam hidup kita pun melakukan ini, Bapak Ibu Saudara. Maksud arti mengikut Yesus adalah Yesus ingin ngomong sama muridnya ini, Yesus sedang menantang muridnya untuk memprioritaskan Yesus di atas segalanya, Bapak Ibu Saudara. Apakah saat ini kita prioritaskan Yesus di atas segalanya? Apakah kita malah mengulur waktu Tuhan menyuruh kita untuk dibaptis, kita mengulur waktu Tuhan menyuruh kita untuk mungkin melayani, kita katakan nanti dulu Tuhan, atau Tuhan menyuruh kita untuk mengikut Dia sepenuh waktu, tapi kita katakan nanti dulu Tuhan. Nah, kita harus tahu bahwa prioritas hidup kita itu adalah Yesus terlebih dulu, Bapak Ibu Saudara. Makanya ada satu ayat juga mengatakan, kamu tidak akan bisa mengasihi aku kalau kamu tidak bisa membenci ayah ibumu. Jadi maksudnya di sini bukan kita harus membenci ayah ibu kita, tetapi prioritas kita adalah mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada ayah ibu kita, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita ingin renungkan, apakah prioritas hidup kita itu adalah Yesus? Apakah saat ini kita mungkin bahkan dalam waktu-waktu ini lupa untuk beribadah, lupa untuk saat teduh, lupa untuk mencari firman Tuhan dan lain-lain, terlebih daripada segala sesuatunya? Apakah prioritas kita saat ini benar-benar Yesus, atau hobi kita, atau kegiatan-kegiatan yang lain? Itu yang perlu kita renungkan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir saya akan menceritakan seseorang yang bernama Marlon Bolum. Dia menciptakan sebuah lagu mujizat setiap hari. Tapi kalau kita tahu ternyata kehidupannya, dia juga mengalami banyak hal. Dia menikah dengan seorang wanita lalu melahirkan seorang anak. Ternyata anaknya ini sakit-sakitan, Bapak Ibu Saudara. Dia selalu berdoa, dia menyembah Tuhan, bahkan dia menciptakan lagu mujizat ini setiap hari. Tapi dia tidak mengalami mujizat. Banyak orang yang mengatakan kamu bisa menyanyikan lagu mujizat setiap hari, tapi buktinya anakmu tidak mengalami mujizat sama sekali saat-saat ini. Lalu Marlon Bolum ini sempat merenung, ya Tuhan, kenapa aku menyanyikan ini, tapi kenapa anakku tidak disembuhkan? Nah, Marlon Bolum ini ternyata dia waktu itu membaca Alkitab, dia melihat kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan di situ bahwa pada waktu dia dimasukkan ke dalam tempat perapian, Sadrak, Mesak, dan Abednego ngomong, apapun yang terjadi Tuhan, sampai Tuhan tidak menolong aku pun, aku tetap akan percaya sama Tuhan dan aku tidak akan menyembah Allah yang lain. Dari situ Marlon Bolum mengatakan bahwa sampai anakku mungkin tidak dapat mujizat, bahkan anaknya itu pernah dalam satu kali kejang-kejang dan dikatakan waktu dia menaruh ke rumah sakit, dokternya mengatakan kalau kamu terlambat semenit pun itu pasti ini bisa meninggal. Hanya Marlon Bolum dalam hatinya setelah dia melihat kisah yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia mengatakan, Tuhan, kalau seumpama anakku tidak mengalami mujizat, anakku mungkin bahkan diambil sama Engkau pun Tuhan, tapi aku tetap akan memuji Tuhan dan aku akan tetap percaya bahwa Tuhan tetap membawa mujizat, dan itu tidak akan mengubah saya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya akan percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu tetap melakukan mujizat, walaupun mungkin saat ini anakku belum mengalami mujizat. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini, apakah di dalam mengikut Yesus saat ini, engkau saat ini memprioritaskan Tuhan? Apakah di dalam mengikut Yesus saat ini,
kita juga tahu bahwa kenyamanan kita itu akan dikoyakkan. Bapak Ibu saudara, mari ikut Tuhan. Bukan sekedar kita menginginkan sesuatu dari Tuhan, tapi mari kita ikut Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Bahkan sampai keadaan kita tidak baik sekalipun, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Bahkan mungkin walaupun kita belum mengalami mujizat, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan itu tetap membuat mujizat. Mari saat ini saya akan berdoa. Bapak berdoa Tuhan untuk setiap kami yang menonton Tuhan tempat ini ya Bapa. Ya setiap pergumulan mereka ya Bapa, setiap masalah mereka, kami percaya Tuhan itu baik. Tuhan tetap membuat mujizat. Walaupun mungkin saat ini permasalahan kami belum selesai, walaupun mungkin Tuhan saat ini mujizat belum mereka alami, tapi biar mereka tetap teguh mengikut Tuhan sebagai murid Tuhan, karena mereka tahu bahwa Tuhan tetap baik dan tetap membawa mujizat, dan mereka mengikut Tuhan karena pribadi Tuhan, bukan karena mengingini hal yang lain di dalam diri Tuhan. Makasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap pemirsa yang ada. Haleluya. Amin.